welcome to my channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Aku harapkan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku mau ajak kalian semuanya untuk mereview drama Korea lagi yang berjudul Flower of Evil. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube aku dan belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya ya guys. Kalau kalian suka channel YouTube aku, kalian klik tombol like-nya dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update video yang terbaru. Oke, kita langsung mulai aja ya guys. Check it out. 있잖아, 너는 가장 유력한 용의자야. 아직도 모르겠어? 너 들키는 거 시간 문제야. 내가 자기를 자기보다 더 잘 알지? 끝까지 절대 실수 안 해. 진실을 아는 사람은 우리 둘뿐이야. 알려줄까? 내가 어떤 사람인지. Drama Flower of Evil sudah tayang di stasiun TVN mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 17 September 2020 dengan berjumlah 16 episode. Drama ini bergenre romantis thriller kriminal. Untuk sutradaranya itu adalah Kim Jo Kyu. Dia ini merupakan sutradara dari beberapa drama populer lainnya yaitu Convention Couple, Hwarang, Chicago Typewriter, My Beautiful Bride, Mother, dan Confession. Untuk penulis naskah dari drama ini adalah Yoo Jung Hae yang merupakan penulis naskah dari drama Naked Fireman. Untuk pemeran utama dari drama Flower of Evil ini ada 4 orang. Yang pertama adalah Lee Joon Gi. Lee Joon Gi ini merupakan aktor yang sudah laris manis bermain di beberapa drama Korea populer lainnya yaitu My Girl, Iljimi, She Was Pretty, Moon Lover, Criminal Minds, Hotel Deluna, dan Lover's Lawyer. Peran utama yang kedua adalah Moon Chae-won. Dia ini merupakan aktris cantik yang juga sudah laris manis membintangi beberapa drama Korea populer lainnya yaitu Brilliant Against, My Fair Lady, Goodbye Mr. Black, The Innocent Man, Good Doctor, Criminal Minds, dan Tale of Fairy. Jadi aktor Lee Joon Gi dan juga aktris Moon Chae-won ini sebelumnya sudah pernah bekerja sama dan beradu akting dalam drama Criminal Minds pada tahun 2017 yang lalu guys. Nah, di drama Flower of Evil kali ini mereka didapuk menjadi pemeran utama dan menjadi pasangan suami istri. Pemeran utama yang ketiga itu adalah Jang Hae Jin. Dia merupakan seorang aktris cantik yang juga sudah laris manis membintangi drama populer lainnya yaitu Big, My Doctor Seo-young, Introvert Boss, The Village Archer Secret, On the Way to the Airport, dan Big. Pemeran utama yang keempat adalah Seo Yoon Woo. Dia ini merupakan aktor tampan yang juga sudah membintangi beberapa drama populer lainnya yaitu The Royal Gamble, The Good Wife, My Mister, Time, dan The Least Within. 자꾸 생각나. 그때 네 모습이. 그 사람 사랑해? 아니, 난 그런 마음 몰라. 너 도대체 뭐야? 뭐냐고! 넌 날 만나지 말았어야 했어. Oke, kita masuk ke sinopsisnya ya guys. Jadi drama Flower of Evil ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Baek Hae-sung yang diperankan oleh Lee Joon Gi. Baek Hae-sung ini adalah seorang pria yang menyembunyikan kisah masa lalunya dan identitas dia yang sebenarnya sebagai Do Hyun Soo.
Baek Hae-sung ini sudah menikah dengan Cha Ji-won yang diperankan oleh Moon Jae-won. Pernikahan mereka ini dikaruniai seorang putri yang cantik yang bernama Baek Eun-ha yang diperankan oleh Jung Se-yeon. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka ini terlihat sangat bahagia, sangat harmonis, normal-normal aja. Baek Hae-sung pun dikenal sebagai seorang ayah dan juga suami yang sangat baik dan bertanggung jawab. Nah, Baek Hae-sung itu bekerja sebagai pengrajin logam dan yang sangat sukses ya guys. Nah, hingga suatu hari Cha Ji-won yang berprofesi sebagai detektif polisi, dia ini akhirnya menemukan sebuah bukti tersangka kasus pembunuhan berantai itu mengarah kepada suaminya sendiri. Nah, hal itu membuat Cha Ji-won ini akhirnya menggali lebih dalam tentang suaminya. Dia akhirnya menelusuri masa lalu suaminya. Dia ingin tahu sebenarnya suaminya ini masa lalunya itu seperti apa. Sedangkan Baek Hae-sung atau suaminya ini selalu berusaha untuk menutupi rapat-rapat masa lalunya. Karena pada dasarnya Baek Hae-sung ini mempunyai sebuah rahasia yang besar. Masa lalunya itu sangat kelam dan dia itu punya kasus kriminal di masa lalu guys. Nah, saat ini Baek Hae-sung yang dulunya bernama Do Yun-so itu hidup dengan nama baru sebagai Baek Hae-sung. Nah, di sisi lain sementara ayah dari Baek Hae-sung yang bernama Baek Man-woo yang diperankan oleh Son Jong-hak ini dikenal sebagai kepala rumah sakit. Pria yang mempunyai kepribadian hangat ini ternyata juga menyembunyikan sebuah rahasia yang besar. Jadi sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Baek Hae-sung dan ayahnya di masa lalu? Mampukah Cha Ji-won ini mengungkap jati diri suaminya ya guys? Lalu bagaimana kisah selanjutnya ya guys? Apakah Cha Ji-won ini akhirnya berhasil mengungkap masa lalu suaminya? Apakah Baek Hae-sung ini adalah seorang psikopat yang mungkin saja terlibat kasus pembunuhan berantai mandor desa 18 tahun yang lalu? Kemudian polisi ini mengungkapkan bahwa identitas tersangka pembunuh dari Nam Song-kil dan ternyata itu bukan Do Hyun-so dan bukan Baek Hae-sung juga guys. Ternyata tersangkanya itu adalah seorang supir taksi yang bernama Park Hyun-jun. Nah, suatu hari Park Hyun-jun itu meminta bertemu, janjian ketemuan sama Baek Hae-sung di sebuah penginapan dekat pemancingan. Alasannya dia itu ingin menjelaskan tentang kejadian itu gitu guys. Nah, pada episode kelima dalam drama ini nanti itu akan diceritakan bahwa Baek Hae-sung itu justru dibius dan diikat tangannya oleh Park Hyun-jun dan dibawa ke dasar kolam renang yang sudah tidak terpakai, tidak ada airnya gitu. Nah, pada saat Baek Hae-sung itu sadar, Park Hyun-jun ini mengisi air kolam renang itu sampai penuh. Jadi Baek Hae-sung itu jadi tenggelam gitu guys. Nah, sedangkan di sisi lain Cha Ji-won ini panik mengira kalau suaminya ini diculik oleh seseorang. Nah, dalam keadaan panik, Cha Ji-won ini meminta bantuan rekan kerjanya yaitu detektif Choi Ja-suk untuk melacak taksi yang membawa Baek Hae-sung. Nah, setelah lokasinya tersebut diketahui, ditemukan, Cha Ji-won itu akhirnya bergegas untuk menyelamatkan suaminya. Pada episode kelima juga nanti itu akan ditampilkan masa lalu dari Baek Hae-sung dan juga Cha Ji-won guys. Nah, pada potongan adegan lainnya Cha Ji-won ini nanti juga akan berciuman dengan Baek Hae-sung di sebuah taman gitu. Baek Hae-sung itu justru melihat halusinasi Domin Shock ayahnya yang menatap ke arah dia. Apa yang membuat Baek Hae-sung ini tidak bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya ya guys? Apa Baek Hae-sung itu menderita trauma yang melibatkan ayahnya dan bagaimana dia bertahan dari krisis ini guys?
Nah, pada episode ke-6, setelah kejadian penculikan dan tenggelam di kolam itu, Baek Hae-sung itu akhirnya koma selama 10 hari. Dia tidak sadarkan diri gitu guys. Nah, setelah sadar, istri Baek Hae-sung yaitu Cha Ji-won itu terlihat itu sangat cemas, tidak seperti biasanya gitu guys. Nah, bahkan tanpa sebab Cha Ji-won ini jadi mudah kesel gitu, karena sudah sadar Baek Hae-sung ini akhirnya diinterogasi sama polisi terkait penculikan yang dilakukan oleh Park Kyung Joon. Polisi ini bingung apa sebenarnya motif Park Kyung Joon menculik Baek Hae-sung gitu guys. Saat itu Baek Hae-sung berbohong dan mengatakan kalau alasan Park Kyung Joon menculik dia itu karena kesal tidak kunjung menemukan jasad istrinya. Karena sebenarnya Baek Hae-sung itu mengatakan demikian karena dia itu tidak mau identitasnya sebagai Do Hyun So itu terungkap gitu guys. Sebab alasan Park Kyung Joon yang sebenarnya itu menculik Baek Hae-sung karena Baek Hae-sung ini adalah Do Hyun So, anak laki-laki dari Do Min Seok. Do Min Seok ini adalah laki-laki yang merupakan tersangka pembunuhan berantai kejadian di Yunju 18 tahun yang lalu, dan istri dari Park Kyung Joon ini adalah salah satu korbannya. Jadi Park Kyung Joon ini sebenarnya dendam sama ayahnya Baek Hae-sung guys. Nah, Park Kyung Joon yang saat ini itu juga sedang dirawat di rumah sakit karena luka yang dia derita ketika berseteru dengan polisi. Nah, usut punya usut, ketika Baek Hae-sung ini koma beberapa kali, dia ini mengigau dan salah satunya itu menyebut kalau dia itu adalah Do Hyun So. Nah, saat itu Cha Ji-won yang lagi nungguin dia itu kaget gitu guys. Nah, karena itulah menyebabkan Cha Ji-won itu akhirnya merasa cemas dan mulai punya pertanyaan yang banyak gitu, punya tanya besar. Apakah suaminya ini benar-benar Do Hyun So yang dia cari selama ini gitu guys. Nah, bahkan karena hal itulah Cha Ji-won itu menerobos masuk ke ruang bawah tanah di kantor Baek Hae-sung yang notabene sebenarnya ada di rumahnya sendiri. Di sana Cha Ji-won itu menemukan reaksi luminol atau bekas darah berceceran di lantai gitu guys. Pada saat itu Cha Ji-won itu masih berusaha untuk berpikiran jernih. Dia masih tetap berusaha untuk positive thinking. Dia yakin kalau suaminya itu bukanlah psikopat, karena selama ini yang dia tahu Baek Hae-sung itu adalah suami yang sangat baik, bertanggung jawab. Dia juga seorang ayah yang perilakunya itu manis, lembut. Dia bisa merawat putrinya itu dengan sangat baik. Karena setahu Cha Ji-won itu seorang psikopat itu nggak akan mampu untuk merawat orang lain dengan baik ya guys. Nah, di sisi lain wartawan Kim Mo Jin itu berusaha untuk menemui Jang Yo Hee yang notabene adalah seorang saksi, satu-satunya saksi yang menyaksikan istri dari supir taksi Park Kyung Joon, Jang Mi Seok itu diculik oleh ayahnya Baek Hae-sung 18 tahun yang lalu. Nah, 18 tahun yang lalu Yong Hee, si saksi ini juga sudah sempat diperiksa sama polisi gitu guys. Tapi nggak tahu kenapa, nggak lama Yong Hee itu kemudian menarik kesaksiannya, dan si Do Min Seok yang sudah tertangkap oleh polisi ini kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti gitu guys. Di wawancara wartawan Kim Mo Jin, Yong Hee itu menolak untuk memberikan keterangan sebab dia itu tidak takut keluarganya itu dalam bahaya. Tapi saat itu dia tidak sengaja itu keperucut berbicara kalau Do Min Seok itu melakukan pembunuhan itu tidak sendirian. Nah, wartawan Kim Mo Jin itu akhirnya yakin kalau Do Min Seok ini punya kaki tangan guys.
Akhirnya si saksi Yonghae ini suatu hari datang untuk menemui wartawan Kim Mo Jin dengan menyerahkan sebuah rekaman kaset. Saat rekaman kaset itu diputar, terdengar suara pelaku yang lagi mengancam si saksi Yonghae ini, menyuruh dia itu tutup mulut kalau dia itu mau selamat. Dan si pelaku ini itu memberikan informasi mengatakan kalau ada seorang mandor desa yang di Yeonju 18 tahun lalu itu terbunuh juga. Nah, mendengar hal itu, wartawan Kim Mo Jin ini akhirnya menduga kalau Do Hyun So lah yang menjadi kaki tangan Do Min Seok ini, guys. Karena selain dia itu anak laki-laki dari Do Min Seok, Do Hyun So ini juga pernah mengatakan kalau dialah yang membunuh mandor desa. Setelah itu Do Hyun So pergi menghilang dari desa itu, gitu guys. Hingga akhirnya kasus ini di-blow up lagi menjadi sorotan media dan nama Do Hyun So itu kembali diungkit-ungkit. Kim Mo Jin sendiri itu menuturkan kecurigaannya pada Do Hyun So lewat acara yang ia pandu, guys. So atau Do Hyun So ini meminta untuk wartawan Kim Mo Jin ini untuk mempercayai dia kalau dia ini bukanlah kaki tangan dari Do Min Seok atau ayahnya, guys. Nah, di sisi lain Cha Ji Won ini terus berusaha untuk mencari bukti tentang keberadaan Do Hyun So. Dia ini benar-benar penasaran apakah benar kalau suaminya ini adalah Do Hyun So, guys. Oke, kita masuk ke reviewnya ya, guys. Aku suka banget sama keromantisan pasangan Baek Hae Sung dan juga Cha Ji Won ini, guys. Mereka ini berhasil ya meyakinkan penonton bahwa mereka ini adalah couple suami istri yang keluarganya itu bahagia dan harmonis. Baek Hae Sung ini bisa digambarkan sebagai seorang suami idaman ya. Dia ini memberikan kenyamanan pada sang istri yaitu Cha Ji Won yang tidak pernah akur dengan mertuanya atau saat dia itu lelah setelah bekerja. Drama Flower of Evil ini memadukan unsur romantisme dan juga thriller. Karakter Baek Hae Sung yang psikopat di mana dia ini selalu berusaha menyembunyikan sisi gelap masa lalunya itu bisa menghasilkan unsur romansa dan trailer yang epic dalam drama Flower of Evil ini, guys. Penonton itu dapat menyesati manisnya kehangatan rumah tangga sekaligus dibuat berdebar-debar gitu ketika tim detektif Cha Ji Won ini yang notabene istrinya sendiri itu menyikap kasus pembunuhan berantai. Jujur ya guys, aku nonton drama ini tuh sebenarnya banyak tegangnya, banyak sisi tegangnya saat si psikopat ini beraksi gitu guys. Tapi aku tuh makin penasaran gitu, akhirnya aku terus nonton sampai sekarang aku nonton gitu guys, karena ini masih ongoing ya guys. Nah, pada episode keempat membuat penonton itu gemes gitu guys, sama lantaran detektif Cha Ji Won ini berusaha untuk mengejar pelaku yang dicurigai itu adalah pembunuh berantai, yang mana sebenarnya itu adalah suaminya sendiri, tapi dia tuh nggak tahu. Jadi kita tuh penonton tuh gemes banget gitu ya. Menurutku hampir setiap karakter dalam drama Flower of Evil ini menyimpan misteri kejahatannya. Pertama, Do Hyun So dan juga ayahnya Do Min Seok yang merupakan terduga atau dalang kasus pembunuhan berantai ini. Kemudian wartawan Kim Mo Jin yang menyimpan rahasia besar yang diketahui oleh Baek Hae Sung. Kemudian kakaknya Do Hyun So yang bernama Do Hae So yang juga dicurigai itu terlibat dalam kasus pembunuhan berantai ini, tapi belum terungkap dia ini perannya itu sebagai apa di kasus pembunuhan berantai ini. Kemudian sosok supir taksi Park Hyun Chun yang istrinya itu menjadi korban tapi belum ditemukan jasadnya sampai sekarang. Ini
sosok dia ini nanti akan menjadi sosok kunci untuk pengungkapan kasus pembunuhan berantai di episode selanjutnya ya guys. Belum lagi orang tua baru dari Bae Hae Sung ini juga mempunyai andil dalam menentukan plot cerita selanjutnya gitu guys. Plot cerita dan pengembangan karakter selanjutnya itu berpotensi dinamis mengingat misteri setiap karakter antagonis itu belum terungkap. Diperkirakan plot dan pengembangan karakter di episode mendatang itu akan lebih menegangkan. Ada kemungkinan Do Hyun Soo yang psikopat itu berubah jadi ketakutan ketika bertemu dengan Do Min Seo. Sedangkan sosok Bae Hae Sung asli tidak menutup peluang akan sadar dari koma dan berperan penting dalam drama guys. Belum lagi jika orang-orang kasus ini yang akan terancam nyawanya ketika polisi itu media itu akan mengungkap rahasia-rahasia itu. Selain itu perubahan karakter Cha Ji Won juga dinantikan karena ternyata dia ini telah menaruh curiga pada suaminya sendiri guys. Aku suka banget akting Lee Jong Ki dalam drama ini. Dia aktingnya bener-bener keren luar biasa guys. Aku apresiasi banget sama Lee Jong Ki karena Lee Jong Ki ini harus memerankan satu karakter tapi dua kepribadian yang berbeda. Satu sisi dia itu berperan sebagai Bae Hae Sung, sosok suami dan ayah yang sangat baik dan bertanggung jawab. Terus dia juga berperan sebagai sosok Do Hyun Soo yang psikopat yang jahat dan terlibat kasus pembunuhan berantai. Lee Jong Ki ini berhasil menunjukkan kepiawaian aktingnya itu di sini guys. Wajahnya itu menampilkan kehangatan kala bersama atau berinteraksi dengan istri dan anaknya. Mimik wajahnya itu berubah jadi dingin dan cool dan flat banget gitu guys saat dia tuh bertemu dengan orang-orang yang terkait dengan masa lalunya. Oke, aku sangat merekomendasikan ya guys buat kalian untuk nonton drama ini. Gak nyesel kalian nonton drama ini walaupun trailer menegangkan tapi seru banget guys. Wajib nonton ya guys buat kalian yang belum nonton. Oke guys, aku sudah selesai ya guys mereviewnya. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa membuat kalian tuh tertarik untuk nonton drama ini. Kurang dalamnya aku mohon maaf ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di next video aku berikutnya. Bye bye.